ini dia teman-teman, selamat datang di permainan Ekspedisi Pensa. Oke, tanpa babi bu, kita langsung aja ke new game ya teman-teman. Oke, selamat datang di Ekspedisi Pensa. Permainan ini akan memperkenalkanmu kepada salah satu misi dari Sustainable Development Goals, yaitu pendidikan yang berkualitas. Oke, di dalam permainan kamu akan ditemani oleh Pensa, yang merupakan seorang anak laki-laki dari salah satu keluarga yang serba berkecukupan. Oke, jadi Pensa ini terlahir sebagai orang kaya gitu ya teman-teman. Pensa menjalani hari-harinya dengan dilayani dan semua kebutuhannya disediakan. Oke, mantap. Apapun yang Pensa inginkan dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Dan hal itulah yang membuat Pensa tidak merasa bebas melakukan apa saja karena semua kehidupannya sudah diatur oleh keluarganya. Hingga satu kejadian tidak terduga menimpa dirinya. Oke, kejadian apa nih teman-teman? Kejadian itulah yang justru membuat Pensa sadar apa tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Dan kamu berperan sebagai dirinya di permainan ini. Oke, kita di sini berperan sebagai Pensa ya teman-teman ya. Oke, wah ini kayaknya rumah dia deh. Gede banget ya. Oke, ini Pensa. Lagi-lagi pagi hari yang membosankan. Teman-temanku biasanya menceritakan aktivitasnya di pagi hari. Oke. Tapi yang bisa kuceritakan hanyalah berangkat diantarkan, lalu pulang sekolah pergi ke tempat les, lalu pulang dijemput. Oke, jadi Pensa ini selain dia sering diantar jemput di sekolahnya, ternyata dia sepulang sekolah itu langsung les ya teman-teman ya, atau belajar tambahan. Oke, seperti orang kaya pada umumnya. Oke, ini ibunya datang. Pensa, semua perlengkapan sekolahmu sudah ibu sediakan di mobil. Oke. Oke, Pensa ini tipikal anak-anak yang memang sudah dilatih gitu ya teman-teman ya. Lihat aja tuh, bahkan ibunya setelah menyiapkan perlengkapannya aja dia bilang terima kasih gitu. Mostly kalau kita kan anak-anak di Indonesia gitu ya, kadang ada beberapa yang abis dikasih sesuatu sama ibunya terus dia langsung ya udah pamit salim melengos gitu ya. Mungkin salim itu sebagai salah satu bentuk dari ucapan terima kasih mungkin gitu ya. Oke, hati-hati di jalan, nanti Pak Supra yang akan menjemputmu sepulang sekolah. Pastikan nilai ujianmu mendapatkan nilai A ya. Oke. Ibu sayang Pensa. Oh, so sweet ibunya. Iya ibu, aku akan melakukan yang terbaik. Oke, jadi lain di hati, lain di mulut ya teman-teman ya. Pensa bilang membosankan gitu. Oke, ini neneknya datang nih. Apa kau yakin dia sudah siap? Aku yakin dia sudah siap. Meskipun usianya masih muda, tidak ada salahnya menyelam sambil minum air kan? Oke, kayaknya ibunya ini ada maksud tertentu ya ke si Pensa ini. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini kita sudah tiba di halaman sekolah teman-teman bersama dengan Pak Supra. Oke. Oh, dia sepulang sekolah berpikiran nih, kira-kira aku boleh nggak ya mampir ke toko hewan. Oke, ini supirnya ya Pak Supra. Udah nampak paruh baya sekali ya teman-teman ya. Nah, Pensa, semoga sekolahmu hari ini menyenangkan. Oh, dia anak bandel juga nih teman-teman. Sepulang sekolah nanti dia nggak mau ikut les, tapi mau pergi ke penangkaran hewan. Aduh maaf, Pensa, Bapak tidak bisa melakukannya. Sudah jadi kewajiban Bapak untuk melindungi perjalanan Pensa. Bapak tenang saja, nanti Bapak ikut Pensa. Kalau Bapak dimarahi, nanti Pensa yang akan bela. Sudah jadi kewajiban Pensa untuk membela Bapak. Kan Pensa yang ngajak. Oke, jadi selain dia bandel, dia juga bertanggung jawab ya teman-teman ya. Dia ngajakin supirnya pergi setelah pulang sekolah, tapi dia juga bertanggung jawab gitu. Dia yang bakal bilang ke ibunya kalau ada apa-apa. Oke, good. Jadi kayaknya didikan orang tuanya Pensa ini balance ya teman-teman ya. Seimbang antara pahala dengan dosa gitu. Oke, kita lanjut. Iya, ada kuis teman-teman. Kelas hampir dimulai. Pergilah masuk ke sekolah untuk memulai pembelajaran. Oke. Wah, ini kita sudah bisa
jalan-jalan ya teman-teman ya. Oke, ini ada orang teman-teman, ada Jaka. Ternyata tugas hari ini cukup banyak, capek banget. Oke, siapa di sini yang masih sekolah atau kuliah gitu ya? Atau mungkin udah kerja gitu. Kalau misalkan ada pekerjaan yang menumpuk pasti kerasa capek banget gitu. Pasti orang-orang yang udah berumur ya remaja menuju dewasa gitu ya, ngerasain hal-hal yang kayak gini. Bahkan aku juga capek. Oke, kita lanjut. Di sini ada perempuan nih teman-teman, kita coba klik Jingga. Ada juga nih sungai terpanjang di dunia, namanya Sungai Nil. Oke, sebelahnya kita coba klik. Kamu tahu nggak sih ternyata tempat terdalam di bumi itu adalah Palung Mariana. Oke, jadi selain kita bisa explore, kita juga diberitahukan ya teman-teman ya fakta-fakta menarik tentang dunia nih melalui karakter-karakter yang ada di sini. Oke, ini coba kita klik. Oke, dia lapar ya. Oke, kayaknya kita udah telat nih, kita langsung masuk aja. Oh, ini udah selesai sekolah ya teman-teman ya. Jadi di time skip dulu nih. Pensa menjalani hari-hari sekolahnya seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Namun Pensa berharap hari ini ada sesuatu yang bisa membangkitkan semangatnya. Apa tuh? Akhirnya hari ini aku bisa ke tempat penampungan hewan setelah sekian lama. Aku akan memberikan hadiah kepada Bapak Supra nanti. Oke. Tuh, didikan orang tuanya Pensa ini balance ya teman-teman ya. Jadi seimbang antara pahala dengan dosa. Emang ada ya ada. Di mana Pak Supra biasanya dia tidak pernah turut menjemputku. Oke. Ini cuma feeling aku aja ya. Biasanya kalau ada anak-anak orang yang cukup kaya atau berada gitu, misalkan dia mau dijemput tapi dia bandel gitu, nggak mau nunggu di halaman sekolahnya, dia mau langsung ke gerbang, tahu-tahu hilang gitu kan. Ini udah plot yang udah biasa sih sebenarnya, udah ketebak gitu ya ke depannya mau ngapain itu. Coba kita lihat ya, kira-kira sama gak nih Pensa kayak gini juga. Oh kan bener, ternyata nggak ada Pak Supra di sini. Itu rubah ya, aku tidak pernah melihatnya di dunia nyata. Oh, kamu kayaknya ansos banget ya Pensa. Dia gak pernah lihat rubah di dunia nyata. Oh my god, kayaknya bener deh ini Pensa saking terkukung di kandang emasnya dia gitu, sampai dia pun gak bisa ya teman-teman ya. Oke, ini tadi ada quest, kita disuruh ke kanan. Oke, sebelum ke kanan aku mau coba, ini ada karakter, kita tap dulu. Oh, ini penjual, hampir seluruh pedagang di kota besar pembayarannya bisa pakai scan. Oke, good. Oke, aku juga kalau boleh cerita ya teman-teman ya, waktu itu aku pernah bulan lalu itu beberapa kali pergi ke daerah Jakarta gitu ya, salah satunya adalah stasiun Juanda gitu. Nah, rata-rata pedagang di sana setelah aku keluar dari stasiun itu mereka bisa pakai kris guys. Wah, selain efisien juga ternyata kita bisa boros juga ya teman-teman ya, karena pakai kris. Oke, ini ada quest ya. Setelah berjalan cukup jauh, Pensa menemukan taman. Pergilah memeriksa taman apabila ada rubah di sana. Oke, pergilah periksa. Saatnya kita periksa ya teman-teman ya. Oke, ini ada karakter Menjeri sama Lollipop. Lebih enak mana? Aku lebih suka dia sih. Oh my god. Anak kecil tuh susah banget dibilangin. Oke, itu kayaknya kakaknya. Oke, kita coba keliling dulu. Ini gak ada apa-apa teman-teman. Oke, ini gak bisa kita masukin ya. Oke, kita coba. Ini kayaknya ada karakter, kita tap lagi. Siska. Aku harus bisa ngomong di depan supaya aku nggak diajak teman lagi. Oke. Oh, ini rubahnya teman-teman. Akhirnya aku menemukanmu. Hei, tunggu aku. Oke, gimana permainan tadi teman-teman? Menegangkan? Penasaran? Tenang aja, perjalanan Pensa akan terus berlanjut nih. Buat kalian yang masih penasaran dengan perjalanan Pensa, ikuti terus dengan menonton gameplay ini dan dukung channel ini dengan cara subscribe dan bagikan. Sampai berjumpa di gameplay berikutnya ya.